sekarang ke pemicu 1A nya ya. Nah, jadi di sini langsung aja ada karakternya namanya Aminah. Dia sarapan buru-buru gitu. Dia tuh makan roti. Mana sih? Makan roti dan teh manis gitu ya. Nah, si rotinya ini gitu, dia itu cuma kunyah 8-10 kali, yang bikin kimus tidak larut sepenuhnya oleh saliva ya kan. Saliva, enzimnya enzim ptyalin ya kan. Nah, karena kimusnya tidak larut nih bikin kimus masih masih besar gitu. Nah, ditambah lagi si Aminah ini dia tuh pada saat mau menelan, dia tuh sambil ngomong, sambil bicara gitu ya. Nah, sambil bicara itu si esofagus menjadi terbuka untuk hasilin suara ya. Nah, di saat yang sama kimus yang masih besar ini dia itu mau ditelan, didorong ke orofaring kan. Nah, si reseptor di orofaring ini aktif dan dia tuh ngasih impuls aferen dia ke pusat menelan di batang otak ya. Nah, kalau normalnya pusat menelannya itu dia tuh bakal bikin henti napas bentar dan juga penutupan epiglotis. Tapi karena esofagus sih, penutupan epiglotis. Ini salah tulis ya, epiglotis. Nah, karena dia tuh sambil ngomong, jadi epiglotisnya tuh tetap terbuka sehingga ini terjadi menelan gimana ya tulisnya, menelan dan sorry ini bingung nih, gini aja. Pada saat makanan itu masuk saluran napas pada saat menelan, nah gitu aja. Nah, ini tuh menyebabkan reseptor mekanik reseptor mekanik di trakea aktif. Nah, sehingga si reseptornya itu ngirim impuls impuls aferen ke pusat batuk di batang otak aja pokoknya. Di batang otak ya. Terus neuron eferen kemana nih? Ke otot pernapasan. Nah, sehingga menimbulkan refleks batuk ya. Fungsinya tujuannya apa? Mendorong makanan dari trakea ya, mendorong makanan dari trakea gitu.
gitu, sehingga dia itu memuntahkan makanannya. Terus habis itu apa lagi sih ininya? Oke, ini dia makanannya roti dan teh manis ya, sehingga menyebabkan apa coba? Lambung tuh teregang dengan cepat. Karena apa? Karena dia makan roti, walaupun dia cuma makan satu roti, tapi air dari teh manisnya ini ya banyak gitu. Lambungnya itu teregang dengan cepat dan memicu apa? Distensi lambung kan? Ini distensi lambung. Dan memicu impuls aferen ke pusat kenyang. Ya, di NTS nih di mana? Di batang otak. Ya batang otak aja semua ya. Kalau nggak tahu tepatnya di mana, tulis aja batang otak. Ya. Di gambar di Sherwood tulisannya di batang otak soalnya. NTS di batang otak. Ini bikin apa? Sensasi kenyang. Gitu ya. Nah, ini kan dia kan makan roti. Rotinya tuh pakai selai coklat lagi dan juga teh manis. Mereka berdua ini kan merupakan simple carbs ya. Nah, dia itu fase di proses di lambungnya itu berjalan cepat. Sekitar pengosongan lambungnya nih ya, dalam sekiranya tuh 1 sampai 2 jam. Nah, lambung yang kosong ini dia tuh akan mensekresikan hormon grelin, yang mana grelin ini nanti bakal dikirim ke lateral hipotalamus ya, ke ini NPY. Di mana NPY? NPY itu di arcuata nucleus arcuata di lateral hipotalamus ya. Nah, terus dia itu bakal merangsang LHA neurons buat sekresin yang namanya oreksin. Nah, oreksin ini adalah sinyal lapar meningkat. Nah, terus dia itu bakal ngirim neuron eferen ke otot lambung, sehingga biasanya ini pakai nervus vagus gak sih? Ya, nervus vagus aja tuh ya. Ke otot lambung, sehingga lambung itu berkontraksi, lambung kosong berkontraksi, memicu suara borborikmia. Bener gak? Dia ada ini gak sih? Oh enggak, dia nggak ada ini ya. Dia nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Nice to know tuh, buat ditambahin aja ya. Misal dia tiba-tiba ada yang laparnya itu suara perut tuh, bisa ditambahin ini. Sinyal lapar meningkat gitu. Ya. Lalu selanjutnya Aminah tuh dia kan nyobain snack dari temannya, terus mengandung pepaya nih. Nah, pepaya itu mengandung senyawa namanya alkaloid. Nah, senyawa alkaloid ini rasanya pahit dan ya secara
evolusioner, bener gak sih bahasanya? Manusia itu rasa pahit itu dianggap sebagai racun kan. Nah jadi si alkaloid ini karena rasanya pahit, dia itu bakal dideteksi sama papila, bukan deteksi sama papila tapi deteksi sama taste bud di papila circumvallata. Nah si papila circumvallata ini letaknya itu di belakang lidah, deket faring ya, dia di belakang lidah ya kan. Nah nanti si senyawa rasa pahit ini, senyawa gimana sih? Jadi si alkaloid ini dia bakal berikatan dengan reseptor T2R. Nah, dia ini merupakan ini kan G protein kan. G protein coupled receptor. Nah, kalau dia berikatan dengan T2R nanti itu dia bakal mengaktifasi adenilat siklase dan mengubah ATP jadi CAMP. Jadi CAMP-nya ini kadarnya naik. Nah, kadar tinggi CAMP ini kan ya dia bakal mengaktifasi ini ya, protein kinase A. Protein kinase A ini bakal memfosforilasi ini kanal ion. Sehingga natrium dan kalsium tuh bisa influx tuh. Memicu apa? Potensial aksi ya, berarti impuls aferen kemana nih? Impuls aferennya itu dibawa sama apa? Nervus glossopharyngeus ya, bener nggak ya? Ya nervus glossopharyngeus, nervus 9. Jadi kalau lidah itu di bagian 2/3 anteriornya itu sama nervus 7. Nggak kelihatan lagi. Nah, nervus 7. Nah, di sepertiga posteriornya itu nervus 10, nervus vagus. Nah, di bagian belakangnya lagi yang dekat faring itu sama nervus 9. Itu persarafan sensoriknya kayak gitu ya. Jadi karena letaknya kan dirasainya di sini, nanti di yang aktif itu nervus 9 gitu. Oke. Impuls aferen nervus 9 dibawa kemana? Ke batang otak lagi, tapi ke apa ya namanya? Nucleus gustatorius, emang ada ya? Pokoknya dia dibawa ke batang otak, medula oblongata. Medula oblongata ya. Ini nukleusnya, coba nanti dicari sendiri. Ada gambarnya kok kemarin. Terus dia bakal dibawa ke talamus kan, dan bakal direlay ke cortex insula, cortex gustatori ya. Otaknya itu di insula. Soalnya di bagian dalamnya otak gak sih? Di bagian dalamnya cortex cerebri. Nah ini bakal dideteksi rasa pahit. Nah tadi sampai medula oblongata dia tuh nggak cuma ke talamus dan ke cortex gustatori, tapi dia juga ke CTZ. Ini chemoreceptor apa ya? Lupa lagi kepanjangannya. CTZ di pusat muntah di medula oblongata juga. Ada di PPT-nya dokter Jawa. Dia tuh bakal ngirim, setelah dia ini teraktivasi, dia tuh bakal ngirim neuron eferen motorik ya, dibawa oleh nervus vagus, dibawa ke otot-otot di mana ya? Di faring, terus di mana lagi? Selain itu otot-otot di faring ya.
Tapi enggak sih, karena ini dia nggak sampai muntah, cuman ini aja sampai sini aja. CTZ di pusat muntah. Ini bakal memicu sensasi mual. Dia masih mual aja ya, bukan muntah. Soalnya kalau muntah tuh kita main ke otot, ada yang berkontraksi di otot-otot di sekitar faring dan di mulut. Terus ada otot diafragma juga yang ketekan buat nambahin tekanan intraabdomen gitu. Oke, kiranya seperti ini ya. Ya, sekiranya seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini pokoknya kalau yang ini tuh ya ada gambarnya di Sherwood. Yang ini tahu gak? Yang bagan yang pengaturan kenyang lapar. Terus juga inian yang jalur untuk merasakan rasa makanan tuh ada tuh. Ntar dicek aja ya. Thank you.